Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi part sebelumnya. Maksudnya kelanjutan part sebelumnya. Part kali ini adalah salah satu bagian dari puncak turnamen naga ganda. Kok salah satu bang? Iya, karena babnya ada banyak banget dan gak bisa dijadiin satu video. Nah, hari ini kita akan melihat pertemuan antara Zovan dan Yelin, dan juga apa yang nanti akan dilakukan oleh Zovan. Kita akan dengarkan di part 127 yang mana gue ambil dari bab 694 sampai dengan 697. Kini di arena suara penonton riuh setelah mendengar pertandingan antara Sekte Moche dan Sekte Moyan telah selesai. Akhirnya momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang datang juga. Pertandingan antara Sekte Moche yang berasal dari dasar 3 sekte bawah akan melawan puncak dari 3 sekte atas. Nih aneh kasih disclaimer dulu ya. Kemarin udah ada yang tanya soalnya, Min, terus kapan pertandingan antara Sekte Moche dan Sekte Moyan? Jawabannya udah ada di detik-detik terakhir part 126. Lah kok singkat banget Min? Iya memang, karena itu sepertinya sengaja di-cut oleh autornya. Karena Sekte Moyan itu udah kayak nggak ada harganya lagi gitu. Setelah Zovan nunjukin kekuatannya, itu kayak nggak ada yang menarik lagi kalau misalnya dibuat cerita sendiri. Beda sama Sekte Tiandi yang masih punya pergumulan di mana mereka itu seolah-olah ingin melenyapkan orang-orang yang berasal dari jalan iblis, terutama Zovan. Nah, kalau di Sekte Moyan ini udah nggak ada lagi pertentangan di sana. Jadi kalaupun misalnya ceritanya diadakan, itu nggak akan terlalu seru. Makanya oleh autornya itu di skip ceritanya. Apalagi Yanmo kan dulu juga sudah pernah melawan Zovan. Dan di part kemarin juga dikatakan bahwa Yanmo sudah habis-habisan dan akhirnya mengaku kalah dari Zovan. Gitu aja, simple. Jadi menurut Ani juga nggak akan menarik kalau misalnya pertandingan antara Sekte Moche dan Sekte Moyan itu dibuat dalam satu arc sendiri, itu nggak akan menarik gitu. Jadi bener sih autornya langsung di-cut aja gitu. Oke, mari kita lanjut. Dan kini semua penonton tampak berseru dan sangat bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini. Ini adalah pertandingan yang krusial. Pertandingan yang akan menentukan apakah puncak kekuasaan yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun akan berakhir hari ini, atau malah puncak ini akan tetap kokoh untuk selamanya. Setelah bertahun-tahun tidak pernah terjadi pertandingan semenarik hari ini, kata White Supreme sambil tertawa. Black Supreme mendengar itu lalu berkata, benar. Jajaran setiap sekte tidak pernah berubah selama ribuan tahun, sehingga stabilitas dari benua ini pun terjaga. Namun kali ini, beberapa bakat baru telah muncul dan urutan dari jajaran sekte mulai berubah. Ini jelas membawa angin segar bagi generasi penerus untuk bisa terus berkembang. White Supreme pun segera mengangguk dan menyetujuinya. Kemudian kedua Supreme ini menatap Zovan dan Yelin yang saat ini sudah ada di tengah arena, di mana mereka berdua tahu kalau Yelin dan Zovan itu adalah kunci kemenangan dari pertandingan puncak ini. Sisanya seperti Wu Qingqiu dan lainnya itu sungguh tidak akan memberikan dampak apapun meskipun mereka ikut bertanding. Itulah yang mereka ketahui. Kini kedua sekte sudah ada di tengah arena. Tapi juri sekali lagi bertanya pada Zovan untuk memastikan. Sekte Moche, apakah kalian benar-benar ingin menantang puncak sekte atas, Sekte Taiging? Sebelum Zovan menjawab, para penonton langsung berseru, perang, perang, perang. Mendengar itu Zovan pun tersenyum dan dia berkata, seperti yang mereka inginkan. Tentu kami akan menantang. Mendengar ini para penonton segera berseru kegirangan. Lalu juri berkata, Sekte Taiging, apakah kalian akan menerimanya? Tentu saja,
Jawab Yelin menyerobot Wu Qingqiu yang ingin menjawab. Seolah-olah saat ini Yelin adalah kapten dari sekte Taiking. Melihat sikap dari Yelin, Wu Qingqiu hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, para juri kemudian berseru, "Kalau begitu buka gerbang ilusinya." Gelombang spasial segera menyebar dan gerbang ilusi kembali terbuka di tengah arena. Lalu dengan senyuman lembut, Wu Qingqiu memberikan hormat dan mengajak Zhou Fan untuk pergi bersama. Zhou Fan tentu membalas kesopanan ini. Lalu dia pun berjalan maju bersama dengan Wu Qingqiu. Setelah itu, para murid pun mengikuti mereka dari belakang. Sebelum Zhou Fan memasuki gerbang ilusi, dia kembali menyentuh cincin guntur miliknya. Dia kali ini memiliki 2 misi besar, yaitu memenangkan pertandingan ini dan juga membantu Dan Qingchen. Dia harus melemparkan cincin guntur miliknya saat kekacauan terjadi dan memberikan kesempatan pada Dan Qingchen supaya bisa menyelinap tanpa diketahui orang. Ini adalah situasi yang cukup berat tentunya, di mana Zhou Fan harus melawan Yelin dalam pertarungan hidup dan mati. Lalu dia juga harus memenuhi janjinya pada Dan Qingchen. Andai saja Zhou Fan itu hanya harus melakukan salah satu saja, dia pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Karena itu sekarang Zhou Fan harus benar-benar ekstra hati-hati. Zhou Fan kembali menghela nafas panjang dan kemudian melangkah maju ke dalam gerbang ilusi, dan kemudian muncul kembali di lembah kecil tempat pertarungan akan dilaksanakan. Sekarang Zhou Fan sudah datang ke tempat itu sebanyak 5 kali. Dia tentu cukup familiar dengan lingkungan dan juga formasi pemantauan yang ada di sana. Zhou Fan kemudian melihat ke sekeliling untuk sementara waktu. Lalu setelah itu Wu Qingqiu yang ada di sana, dia kemudian berkata, "Saudara Zhuo, kamu benar-benar kuat. Bahkan kamu bisa mencapai tahap ini dengan kemampuanmu sendiri. Jujur Li, aku sangat ingin mencoba untuk melawanmu. Tapi sayang sekali, juniorku mengatakan bahwa kamu hanyalah miliknya dan aku hanya bisa menunggu hasil pertandingan kalian. Mungkin aku harus menunggu beberapa waktu sampai aku bisa berhadapan denganmu di masa depan." Setelah mengatakan itu, Wu Qingqiu kembali berkata lagi, "Meski ini adalah pertarungan kelompok, tapi kami bisa memahami situasi dari sekte Moche, di mana sebenarnya kemampuan kalian hanya berpusat padamu. Jadi kali ini kami pun hanya akan memainkan satu orang sebagai perwakilan. Kami akan menonton dari samping dan tidak ikut campur. Hasil dalam pertandingan ini akan ditentukan dari hasil pertandinganmu melawan Yelin." Semua murid dari sekte Taiking mendengar itu dan tampak mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa ini adalah pilihan yang terbaik, di mana pertarungan antara Yelin dan Zhou Fan itu memang layak untuk menjadi pertandingan penentu di pertandingan ini. Setelah itu Yelin maju perlahan dan senyumnya terlihat jelas di wajah. Dia sangat antusias setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Qingqiu. Sedangkan di sisi lain Qi Changlong dan yang lainnya kini tampak muram. Meski mereka tahu bahwa yang dikatakan oleh Wu Qingqiu itu adalah sebuah kenyataan, tapi itu sungguh adalah sebuah penghinaan untuk mereka semua, di mana secara tidak langsung Wu Qingqiu itu mengatakan bahwa selain Zhou Fan, tidak ada satupun yang layak untuk berada di tempat ini. Jadi jelas itu akan menyinggung harga diri dari para murid sekte Moche. Zhou Fan bisa merasakan kemarahan dari rekan-rekannya. Jadi dia kemudian berjalan ke depan dan menatap para murid dari sekte Taiking, lalu berkata, "Saudara Wu, apa yang kamu katakan memang sangat bagus. Pertempuran ini memang harus menjadi pertempuran 1 lawan 1. Karena begitu kami mulai bertarung, tidak ada satupun yang bisa ikut campur. Karena jika kalian sampai terlibat, maka mungkin kalian akan kehilangan nyawa kalian tanpa kalian sadari."
Sepertinya saudara Zuo juga menganggap bahwa kami tidak akan memberikan pengaruh apapun meskipun kami ikut bertarung, kata Qi Changlong dengan senyuman masam di wajahnya. Zofan kemudian berkata lagi, faktanya memang ini adalah pertarungan di antara kami berdua. Bahkan jika para murid dari sekte Taiging ingin ikut bergabung, kalian sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk bisa bertahan. Jika kalian memaksa, maka kalian hanya akan menjadi tumbal dan mati sia-sia. Mendengar itu, Wu Qingqiu hanya bisa menghela nafas panjang. Awalnya dia itu berniat untuk menjatuhkan martabat dari sekte Moje. Tapi sekarang dia malah terkena serangan balik dari Zofan. Karena itu para murid dari sekte Taiging pun tampak geram dan marah sekarang. Wu Qingqiu menyadari kemarahan dari saudara-saudaranya. Kemudian dia memandang Yelin untuk mencari pembelaan. Junior, kamu harus mengatakan sesuatu juga. Beritahu anak ini. Alis Yelin terangkat dan kemudian dia mengangguk. Kamu memang benar. Di antara orang-orang ini selain senior Wu, mereka semua bisa diabaikan. Bahkan senior Wu pun tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam pertandingan kita. Jadi ini akan benar-benar menjadi pertarungan 1 lawan 1. Mendengar ini, Wu Qingqiu hampir jatuh ke belakang karena terkejut. Dia hanya bisa tersenyum pahit sambil berkata, Junior, kamu benar-benar seorang introvert yang tidak peka sama sekali. Kamu seharusnya bisa sedikit membela saudara-saudaramu ini. Tapi Yelin kemudian berkata dengan santai, jika seseorang menghinaku, aku akan mengingatnya seumur hidupku. Tapi jika dia menghina sekteku ataupun orang-orang di belakangku, aku sama sekali tidak peduli. Sayangnya Yelin itu benar-benar orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia juga merasa sangat superior lantaran statusnya sebagai penerus binatang suci. Karena itu dia bahkan tidak menempatkan orang biasa di matanya. Dia hanya memandang orang-orang yang setara dengan dirinya. Dan orang itu tidak lain adalah Zofan. Sekarang kalian semua mundurlah, karena aku tidak akan bertanggung jawab jika kalian sampai terkena serangan nyasar, kata Yelin sambil melambaikan tangannya. Para murid dari sekte Taiging tahu temperamen dari Yelin dan mereka tidak mungkin menentangnya. Karena itu mereka pun mundur menjauh dari tempat itu tanpa ada pertentangan sedikit pun. Sedangkan Zofan kini melihat sekeliling dan kemudian berjalan ke tempat yang menurutnya bagus untuk membuang cincinnya nanti. Setelah itu dia memberi isyarat pada Qi Changlong yang berada di kejauhan. Kalian mundurlah di area belakangku. Jaga jarak kalian beberapa ratus meter dariku dan jangan sampai terlibat dalam pertarungan ini. Atau kalian bisa saja kehilangan nyawa kalian tanpa kalian sadari. Qi Changlong dan yang lainnya tertegun. Mereka tidak tahu apa yang sedang Zofan rencanakan. Tapi mereka jelas-jelas hanya bisa mengikuti perintah Zofan tanpa banyak bertanya. Inilah bagian dari rencana Zofan, di mana dia nanti akan melemparkan cincin spasialnya lalu memberikan kesempatan untuk Dan Qingchen keluar tanpa disadari. Zofan sengaja menempatkan Qi Changlong dan yang lainnya untuk menutupi pandangan dari formasi pengawas dan memperluas area dari blind spot. Sekarang Zofan sudah menyiapkan panggung. Tinggal bagaimana nanti dia akan membuat pertarungan ini berjalan sesuai dengan harapannya. Kemudian dengan seringai di wajahnya Zofan berkata, "Mari mulai pertarungan ini." Zofan kemudian menghentakkan kakinya dan melesat seperti bola meriam dengan lengan kanan yang memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Melihat ini Yelin menyeringai dan sama sekali tidak terlihat takut. Dia kemudian melesat ke depan dan nyala api emas menyelimuti tangannya. Gerakan Yelin sangat cepat. Pukulan Zofan bahkan belum menyentuh Yelin, tapi pukulan Yelin sudah ada di dekat wajah Zofan. Melihat itu Zofan tentu sangat terkejut.
Meski dia tahu kalau Yelin itu cepat, tapi baru kali ini dia melihat kecepatan Yelin secara langsung. Karena itu Sofan segera melepaskan pukulannya dan beralih ke mode bertahan. Dia segera membentuk perisai dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Brak! Ledakan keras terjadi saat pukulan api emas milik Yelin membentur lengan kilin Sofan. Pukulan itu sampai membuat Sofan mundur dan lengannya pun sampai terasa sakit. Merasakan semua itu, wajah Sofan mulai menghitam karena merasa bahwa kekuatan Yelin ini sangatlah kuat. Semua orang, terutama para murid dari Sekte Moche, kini tampak terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Yang Sa pun sampai berseru, bagaimana mungkin Sofan kalah dalam serangan jarak dekat? Tidak ada jawaban. Guisa dan Yin Sa pun tampak tidak percaya ketika melihat hal ini juga. Jangankan ketiga orang ini, bahkan Sofan sendiri dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Awalnya Sofan mengira kalau Yelin ini adalah ahli yang kuat di bidang jiwa, lantaran dia sudah memadatkan jiwa naga surgawi sama seperti dirinya. Tapi di sisi lain, Sofan juga berpikir bahwa fisik Yelin pastilah cukup lemah, karena dia bukanlah seorang kultivator pemurnian tubuh seperti Sofan. Karena itu Sofan berpikir bahwa mungkin tubuh Yelin itu masih adalah tubuh dari manusia biasa. Jadi dia cukup sulit untuk menerima kenyataan ini setelah mendapatkan pukulan dari Yelin. Sofan mulai berpikir, aku tidak menyangka bahwa tubuh Yelin akan begitu kuat. Bahkan kekuatan fisiknya tidak lebih lemah dari lengan kilinku. Apakah anak ini bukan lagi manusia, tapi keturunan asli dari ras naga? Kata Sofan di dalam hatinya. Setelah itu Sofan segera menggelengkan kepalanya dan dia mencoba untuk menilai semuanya. Jika Yelin ini benar-benar adalah keturunan murni dari ras naga, maka kekuatan fisiknya minimal akan setara dengan San Ge. Tapi sekarang dia bisa merasakan bahwa Yelin bahkan belum mencapai kekuatan fisik yang dimiliki oleh San Ge. Sofan kini mulai bertanya-tanya apakah mungkin tubuh fisik Yelin pun telah berubah setelah dia menyerap jiwa naga surgawi. Sofan kini menatap Yelin dengan tatapan yang aneh. Begitupun Yelin, dia kini menatap Sofan dengan tatapan yang aneh juga. Lalu dia kembali melepaskan pukulan dengan nyala api emas di tangannya. Kekuatan pukulan ini benar-benar panas. Bahkan tumbuhan yang ada di sekitar pun langsung layu karena tidak kuat menahan rasa panas dari pukulan Yelin. Sofan memperhatikan lengan Yelin yang kini diselimuti oleh sisik naga berwarna emas, dan itu membuat Sofan menjadi semakin yakin bahwa Yelin bukan lagi manusia biasa. Setidaknya Yelin saat ini pasti setengah naga dan setengah manusia. Sofan tahu bahwa jika pertarungan ini dilanjutkan, bahkan dia tidak yakin bisa menang hanya melalui pertarungan fisik saja. Apalagi fakta bahwa dia hanya memiliki satu lengan kilin. Sedangkan Sofan juga tidak tahu seberapa banyak bagian tubuh dari Yelin yang telah berubah. Jika sekarang seluruh tubuh Yelin telah berubah menjadi tubuh naga, maka dia pasti akan jatuh dalam masalah besar. Dan dalam pertempuran jarak dekat ini, itu akan menjadi sangat mustahil untuk bisa menang dalam pertempuran jarak dekat. Sofan kini mengerutkan alisnya dan wajahnya pun tampak menjadi suram. Di sisi lain, di tribun penonton, Cucu melihat pertarungan ini dan dia bisa merasakan keraguan-raguan di wajah Sofan. Dia pun kini menjadi khawatir, lantaran Cucu bahkan belum pernah melihat Sofan seputus asa ini. Cucu kemudian bergumam, meski sebelumnya dia selalu menghadapi musuh yang lebih kuat darinya dan dikepung oleh banyak orang, tapi dia selalu punya cara untuk melawan dan keluar dari kesulitan itu. Bahkan dia selalu tampak percaya diri. Tapi kenapa sekarang dia terlihat sangat berbeda?
Aku tahu bahwa Yelin itu sangatlah kuat, tapi itu seharusnya tidak menjadi alasan dia menjadi seperti ini. Seolah pikirannya kini terbagi dengan pikiran yang lain. Kenapa dia terlihat seperti ini? Cucu masih terus bergumam. Ya memang kalau orang yang sudah sayang itu meski ada sedikit perbedaan saja akan langsung tahu. Meski orang lain tidak bisa menyadari keanehan dari Zofan, tapi Cucu bisa mengetahuinya dengan sangat mudah. Ini Cucu tampak mengepalkan tangannya dan dia pun terlihat berdoa untuk Zofan. Di sisi lain di mata semua penonton, meski Zofan dan Yelin baru saja bertukar 2-3 pukulan, tapi mereka seolah sudah bisa menebak akhir dari pertandingan ini, di mana Zofan sekarang sudah ditekan habis-habisan oleh perbedaan kekuatan yang sangat jauh oleh Yelin. Dan di arena, Yelin kini tertawa kemudian langsung mengejar Zofan lagi. Tangannya menjadi cakar naga dan cahaya keemasan terlihat di sekitarnya. Melihat ini mata Zofan memadat dan cincin emas muncul di pupil kanan matanya. Lalu dia menghilang dalam sekejap. Yelin benar-benar memukul angin dan tiba-tiba dari belakang pukulan yang kuat datang ke arah Yelin. Itu tentu adalah Zofan dengan pukulan dari lengan Qilin miliknya. Tapi reaksi dari Yelin cukup cepat dan dia mengerahkan pukulannya lagi untuk berbalik memukul Zofan. Dan akhirnya pukulan dari kedua orang ini pun saling beradu satu sama lain. Ledakan api emas menyambar-nyambar ke tanah dan menghancurkan segala sesuatu yang dikenainya. Dan dentuman energi merah juga menyapu segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Tanah, batu, pepohonan, atau apapun yang ada di sekitarnya seolah-olah dikirim menuju ketiadaan. Bahkan pasir pun sampai terlihat menguap. Semua orang yang melihat ini tampak otomatis menahan nafas mereka karena terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa benturan kekuatan dari dua orang ini akan sekuat ini. Bahkan para murid dari Sekte Moche dan Sekte Taeking sampai berkeringat dingin karena melihat langsung kekuatan dari kedua orang ini. Wu Qingqiu yang dikenal sebagai jenius pertama, dia bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Aku yakin para orang awam tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di sini, gumam Wu Qingqiu. Mungkin bagi sebagian orang ini hanyalah tontonan yang luar biasa, tanpa menyadari kedalaman dari pertarungan ini. Bahkan pertarungan dari sesama ahli di ranah virtual pun tidak akan bisa menyamai kekuatan dari kedua orang ini. Kekuatan yang berasal dari elemen murni yang bahkan ahli lain tidak akan bisa menguasainya dengan mudah. Apalagi fakta bahwa salah satu di antara mereka masih berada di tahap ranah visi dewa. Wu Qingqiu benar-benar tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika pertarungan ini dilakukan saat Zofan sudah berada di ranah virtual. Mungkin dampaknya akan jauh lebih mengerikan daripada yang terjadi sekarang. Kini kedua Supreme yang melihat pertarungan ini pun tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari dua orang ini bisa begitu abnormal dan tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Di arena pertempuran, sekali lagi suara dentuman beradu. Zofan kembali dipaksa mundur hingga 100 meter dan tangannya pun tampak kesemutan. Dia terlihat kesakitan, bahkan sampai menahan nafas karena pukulan barusan. Dan di sisi lain, Yelin kini tampak menggoyangkan lengannya yang juga terlihat agak bengkak. Lagi pula lawan Yelin itu adalah lengan Qilin yang dikenal memiliki kekuatan tertinggi dari 5 binatang suci lainnya dalam hal kekuatan fisik. Jadi pada akhirnya Yelin pasti akan menderita kerusakan jika dia terus mengadu pukulannya dengan lengan Qilin dari Zofan. Namun meski begitu, Yelin sama sekali tidak terlihat kesal. Justru dia tampak semakin antusias dan memandang Zofan dengan senyuman gilanya. Yelin bergumam, kekuatannya benar-benar kekuatan Qilin. Ini sungguh luar biasa. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan Qilin hingga sejauh ini.
Dengan begini, aku bisa menebak guru dari Sofan. Jadi aku tidak akan menahan pukulanku lagi. Meski Qilin dikenal dengan kekuatan fisik tertinggi dari kelima binatang suci, tapi tetap saja perbedaan kultivasi kami sangatlah berpengaruh pada hasil akhir pertandingan ini. Sekarang, pemenang dari pertandingan ini sudah ditentukan. Setelah mengumumkan itu, Yelin menginjakkan kakinya dan bergegas, lalu dengan cepat berubah menjadi cahaya keemasan. Yelin bergegas menuju ke arah Sofan dan aura membunuhnya seperti api yang membara di belakang punggung Yelin. Sedangkan Sofan yang melihat hal ini, dia merasa sangat tertekan dan nafasnya pun tampak terengah-engah. Sebelumnya Sofan tahu bahwa Yelin masih menahan kekuatannya, tapi serangan kali ini tampaknya Yelin jauh lebih serius dan mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Mata Sofan memadat dan tidak berani gegabah kali ini. Lingkaran emas kembali muncul di pupil matanya dan dia segera menghilang. Sofan tahu bahwa saat Yelin serius, hanya mata Dewa Kongming yang bisa mengimbangi kecepatan Yelin. Lalu setelahnya, sinar kuning keemasan tampak melesat dan mengejar Sofan yang berubah menjadi cahaya merah. Benturan demi benturan terus terjadi dan Yelin sama sekali tidak memberikan Sofan waktu untuk beristirahat. Mereka saling bertukar pukulan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ini para penonton hanya bisa melihat kilatan cahaya kuning dan merah yang saling beradu. Tidak ada dari mereka yang bisa melihat pertarungan ini dengan mata mereka. Karena itu mereka pun sampai merasa ngeri saat melihat pertandingan dari dua orang ini. Yanmo dan Wen Tao serta yang lainnya pun bahkan terlihat lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari kedua monster ini bahkan jauh lebih mengerikan daripada imajinasi mereka. Meski sebelumnya mereka telah melawan Sofan, tapi mereka bahkan belum melihat tingkat kekuatan Sofan yang sudah berada di tahap ini. Apalagi Yelin yang saat ini bahkan mampu mengungguli Sofan. Itu tidak pernah bisa mereka bayangkan. Wajah mereka berdua kini tampak suram, seolah pertandingan sebelumnya hanyalah bualan belaka. Mereka seperti merasa dikasihani oleh Sofan. Dan andai saja Sofan mengeluarkan semua kekuatannya pada saat itu seperti sekarang, mungkin mereka berdua bahkan tidak akan bisa bertahan meski hanya dalam beberapa gerakan saja. Bahkan sekarang Wu Qingqiu dan para murid dari sekte Taiking serta para murid dari sekte Moche, mereka yang adalah rekan tim dari kedua orang ini belum pernah melihat kekuatan dari mereka berdua sampai sejauh ini. Sekarang mereka bisa memahami perkataan sombong dari Sofan dan Yelin sebelumnya, bahwa memang pertandingan ini tidak untuk diganggu sama sekali. Mereka sama sekali tidak punya kualifikasi untuk menyela pertandingan ini. Andai saja mereka berani mendekati pertarungan ini, mungkin mereka akan langsung menjadi keripik udang hanya karena mereka terkena satu pukulan dari Yelin ataupun Sofan. Dua binatang buas yang saling beradu dengan kekuatan yang telah melewati batas mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai jurang antara jenius dan orang biasa. Di hadapan dua monster ini, bahkan jenius nomor 1 di benua pun hanya bisa menjadi penonton di sudut lapangan. Benturan demi benturan terus terjadi dan ledakan yang memekakkan telinga pun bergema setiap saat. Sofan dan Yelin masih terus bertukar pukulan. Semua orang kini terpesona dan hanya bisa mengikuti siluet mereka berdua. Pertandingan dari dua orang yang sudah seperti pertandingan bulu tangkis dari para atlet profesional. Hanya beberapa master tingkat tinggi yang hari ini hadir yang bisa melihat seluk-beluk dari pertarungan dua orang ini. Dan mereka juga tahu bahwa saat ini Yelin masih lebih unggul dari Sofan. Black Supreme kini tampak menggelengkan kepalanya dan dia berkata, dalam pertarungan jarak dekat ini Sofan benar-benar kewalahan dalam menghadapi Yelin. Meskipun Sofan yang fisiknya dianggap sebagai fisik terkuat di antara peserta pun, tapi jika dibandingkan dengan Yelin, rupanya dia masih belum bisa melampauinya.
Sungguh sangat disayangkan. White Supreme pun mengangguk. Dia tampak menghela nafas dan berkata, metode pemurnian tubuh dari Zofan memang ekstrim. Tidak ada yang bisa melawan kekuatan lengan kanannya. Dan karena sebelumnya dia selalu menemui orang biasa, dia benar-benar tidak terkalahkan. Tapi sayang sekali sekarang dia bertemu dengan Yelin, orang yang bahkan serba bisa. Hal ini tentu membuat dia benar-benar terpojok dan tidak bisa terlalu memberi perlawanan pada Yelin. Black Supreme kemudian berkata, ya, lengan kanannya memang luar biasa. Mungkin dia selalu melatihnya karena dia masih jomblo. Setelah itu Black Supreme pun tertawa. Dan White Supreme segera memarahinya. Pak tua, ingatlah umurmu. Leluconmu terlalu frontal kali ini. Dan setelah itu White Supreme pun kemudian ikut tertawa. Tapi setelah itu wajah mereka kembali berubah serius. White Supreme kemudian berkata lagi, namun Zofan tetap menggunakan semua kekuatannya hanya pada lengan kanannya saja. Padahal sebelumnya lengan kanannya sudah terluka. Aku yakin dia tidak bisa mengeluarkan kemampuannya secara maksimal kali ini. Dan jika ini terus berlanjut, maka luka itu mungkin akan menjadi jauh lebih parah dan dia akan mulai kesulitan untuk menghadapi serangan Yelin yang bertubi-tubi. Mendengar ini Black Supreme pun mengangguk dan wajahnya tampak serius. Dan di arena, kini Yelin masih menggunakan api emas dan itu tidak hanya di lengan kanannya saja. Dia bahkan membakar kakinya untuk meningkatkan kecepatannya. Yelin terus bergerak dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Zofan. Sedangkan Zofan hanya memiliki lengan kanannya untuk bertahan. Karena itu Yelin benar-benar menguasai pertandingan ini. Ya bagaimanapun, selain lengan kanannya, semua tubuh Zofan masihlah tubuh manusia biasa. Jadi dia tidak bisa dengan gegabah menggunakan bagian tubuhnya yang lain untuk menahan serangan Yelin. Atau dia bisa menghancurkan tubuhnya sendiri. Memikirkan ini wajah Zofan menjadi semakin suram dan dia mundur selangkah demi selangkah. Dalam situasi ini Zofan kembali teringat saat dia harus melawan Huang Pu Tianyuan yang waktu itu menggunakan teknik tubuh berlian King Kong. Padahal saat itu saja Zofan masih harus meminta bantuan dari Sange untuk bisa mengalahkan Huang Pu Tianyuan. Tapi sekarang dia harus melakukannya dengan kekuatannya sendiri untuk melawan Yelin. Kilatan cahaya melintas di mata Zofan dan Yelin datang dengan cepat ke hadapannya. Zofan segera menangkis pukulan dari Yelin dan mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Yelin langsung berteriak, "Zofan, mau kabur kemana kamu? Ayo lanjutkan permainan ini." Yelin tertawa dan segera melesat lalu mengejar Zofan dengan rasa haus darah yang menggila di matanya. Namun tepat sebelum Yelin mencapai Zofan tiba-tiba berhenti dan kemudian lengan kirinya memancarkan sinar merah yang menjadi semakin kuat. Lalu tiba-tiba lengan kirinya seperti berdegup dan membesar. Yelin terkejut dan segera melepaskan serangan dari kedua lengannya. Lalu dua buah naga segera muncul dan mengaum lalu menabrak lengan kilin Zofan. Tapi lengan kilin terus membesar seperti pilar yang jatuh dari langit. Lengan itu segera menghapuskan kedua naga emas itu dan menerjang tubuh Yelin hingga tubuhnya menghantam ke bumi dengan suara yang keras. Ini juga adalah teknik yang Zofan gunakan sebelumnya untuk mengunci Huang Pu Tianyuan dalam pertarungan mereka. "Aku akan menginjakmu dengan kaki kilin milikku. Sekarang apa kau masih bisa bertahan?" teriak Zofan dengan pandangan merendahkan. Yelin kini jatuh dan menghantam tanah dengan suara yang keras. Dia ditimpa oleh lengan kilin yang begitu besar. Suara ledakan terdengar sangat nyaring dan para penonton pun tampak memperhatikan layar penyiaran dengan wajah serius. Sekarang kaki kilin dengan diameter 100 meter menghantam tubuh Yelin
yang kemudian menciptakan lubang hingga sedalam 100 meter. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Kini para penonton mulai berseru, "Sofan sungguh gila. Apakah dia masih bisa disebut sebagai manusia?" White Supreme pun berkata, "Kita berdua telah hidup bersama selama bertahun-tahun, tapi baru kali ini kita melihat kekuatan yang begitu aneh. Sebenarnya bagaimana cara anak ini untuk melatih lengan kanannya? Kenapa dia bisa menjadi sekuat ini?" "Benar, kekuatan ini terlalu luar biasa," kata Black Supreme. Mereka berdua kini terlihat kagum pada kekuatan Sofan sekarang. Wu Qingqiu dan yang lainnya juga tampak takjub. Tapi tiba-tiba Wu Qingqiu tersadar dan dia langsung berteriak, "Junior, apa kau baik-baik saja?" Tapi sama sekali tidak ada jawaban, seolah semua kehidupan di bawah kaki Qilin telah lenyap. Dan melihat ini Wu Qingqiu menjadi mengerutkan keningnya dan wajahnya pun menjadi tampak cemas. Dia tidak percaya bahwa Yilin akan dikalahkan dengan satu injakan dari Sofan. Sayangnya Sofan pun tahu kalau itu tidak mungkin terjadi. Yilin tidak akan mungkin mati hanya dengan satu serangan ini saja. Karena itu Sofan kini masih terus menghentakkan kaki Qilin miliknya untuk menekan Yilin supaya dia benar-benar tidak bisa memberikan perlawanan. Tapi sayangnya, nyala api emas tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan Sofan bisa merasakan bahwa kaki Qilinnya sekarang seperti terbakar. Dia pun merasakan rasa sakit, tapi Sofan segera menahannya dan menghentakkan kakinya sekali lagi untuk memastikan bahwa Yilin tidak akan bisa bangkit. Tapi meski begitu, Sofan kini justru merasa bahwa kaki Qilin miliknya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Lalu api yang membakar di bawah kakinya pun kini menjadi semakin besar dari waktu ke waktu. Mata Sofan memadat dan dia merasa bahwa lengan Qilinnya kini menjadi semakin sakit. Lalu dari bawah, Yilin terus mengangkat lengan Qilin Sofan dan akhirnya sosoknya pun terlihat dengan jelas. Kini Yilin telah diselubungi oleh api emas yang berbentuk seperti zirah naga yang tajam. Dia terlihat sangat keren kali ini. Kepalanya pun terlihat memiliki dua tanduk naga dan juga ada ekor di belakang pantatnya. Semua orang yang melihat penampilan dari Yilin benar-benar terpukau dan berseru. Mereka kini bisa melihat bahwa Yilin dan Sofan rupanya bukan manusia lagi. Pantas saja, di pertandingan sebelumnya semua orang bisa dikalahkan oleh kedua orang ini dengan sangat mudah. Sofan kini wajahnya tampak menghitam. Dia benar-benar terlihat suram kali ini. Rupanya memang benar, Yilin telah merubah seluruh tubuhnya. Meski aku bisa membuatnya kewalahan dengan lengan Qilinku, tapi tetap saja dalam kekuatan fisik dia memiliki pelatihan yang jauh lebih mendalam. Meski Qilin dikenal dengan serangan yang terkuat, tapi naga api emas dikenal dengan pertahanan yang sangat solid. Sekarang pertarungan jarak dekat tidak akan lagi berguna. Aku sama sekali tidak akan bisa menyaingi Yilin, gumam Sofan. Dia seolah sudah kehilangan harapan untuk menang dalam pertarungan fisik. Dengan teriakan yang keras, Yilin akhirnya benar-benar mendorong lengan Qilin Sofan dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Sofan sama sekali tidak bisa menghindar dan terlempar ke udara. Dia segera mengecilkan lengan Qilinnya dan menatap Yilin dari atas. Yilin tidak tinggal diam. Dia berteriak, "Sofan, bahkan jika kamu memiliki lengan Qilin, kamu tidak akan bisa menang dalam pertarungan jarak dekat denganku. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku sekarang." Yilin langsung bergegas sambil berteriak. Qilin memang memiliki kekuatan serangan yang terkuat dari 5 binatang suci lainnya. Tapi hari ini aku telah melampaui kekuatan Qilin. Kamu akan menjadi batu loncatanku hari ini dan aku akan menjadi yang terkuat di masa depan. Sofan sadar bahwa pertandingan ini akan menjadi pertempuran antara binatang buas.
Siapapun yang menang akan terus bergerak maju dan yang kalah akan menjadi tumbal serta batu pijakan. Karena itu Sofwan menjadi semakin yakin bahwa dia tidak boleh kalah kali ini. Pemenang akan menjadi raja dan yang lain akan menjadi pecundang. Dulu 5 binatang suci kuno hidup saling berdampingan bukan karena mereka tidak memiliki persaingan satu sama lain. Mereka bisa hidup berdampingan karena mereka memiliki batasan yang tidak bisa mereka langgar. Karena jika mereka kemudian bertarung, kedua belah pihak pasti akan jatuh dalam kerugian dan pihak lain pasti akan memanfaatkan kondisi itu untuk menyingkirkan keduanya. Namun ketika kedua binatang sudah saling bertentangan, maka mereka akan habis-habisan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi raja dan siapakah yang layak untuk bertahan. Hukum rimba ini pun sebenarnya juga direduksi oleh para manusia. Manusia saling bertarung satu sama lain untuk menentukan siapakah yang terkuat. Mereka seringkali juga memberikan pengampunan supaya lawannya bisa bertambah kuat dan membalas dendam di masa depan. Ini sama seperti yang Sofwan lakukan pada sekte Dewa Pedang. Karena rasa haus akan kekuatan yang dimiliki manusia jauh lebih besar, dan manusia akan berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan pertandingan antar binatang buas dilakukan untuk menentukan takdir hidup dan mati mereka. Karena itu, pertempuran ini bagi kebanyakan orang mungkin hanya terlihat sebagai pertarungan biasa. Tapi bagi Yelin dan Sofwan, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pertarungan antara penerus binatang suci yang juga adalah binatang buas. Karena itu, Sofwan pun tidak boleh kalah. Dia memiliki banyak hal yang masih harus dia lakukan. Jadi apapun yang akan terjadi, dia harus memenangkan pertandingan ini. Wajah Sofwan kini menjadi jauh lebih tegas. Dia melihat Yelin yang kini bergegas ke arahnya. Lalu Sofwan berteriak sambil mengayunkan lengan kilin miliknya. Aku akan terus melangkah maju. Tidak ada jalan untuk kembali dan pertarungan ini, akulah yang akan menang. Yelin mendengarnya lalu dia berteriak, meski kau sudah bersungguh-sungguh dan menggunakan kekuatan kilin milikmu, tapi kau bahkan belum menerima warisan murni dari kilin. Karena itu kau tidak akan bisa mengalahkanku. Apa kau pikir kau bisa merobohkanku dengan teknik sembarangan seperti milikmu sekarang? Yelin kemudian melepaskan tendangan di kakinya dan berteriak, sapuan ekor naga emas, penyapu langit. Auma naga terdengar di langit dan di belakang kaki Yelin seperti terlihat ekor naga yang besar dan menyapu lengan kilin milik Sofwan. Sapuan itu seperti sabit emas dan langsung menebas lengan kilin milik Sofwan. Benturan terjadi dengan keras dan kaki kilin yang sebelumnya sanggup menerbangkan Yelin kali ini benar-benar disapu dan langsung terluka parah. Darah terus mengalir tanpa henti. Sedangkan Sofwan terlempar ke belakang dengan sangat kuat. Lalu lengan kilin pun kembali ke bentuk lengan manusia. Sofwan sungguh terkejut, tapi ini juga adalah sesuatu yang sudah dia tunggu-tunggu. Sekarang Sofwan terlempar ke belakang, ke arah para murid dari sekte Moje. Dia harus menuntaskan salah satu masalahnya saat ini, supaya dia bisa kembali fokus pada Yelin setelahnya. Dan saat Sofwan terlempar ke belakang, dia kemudian melepaskan cincin miliknya seolah-olah itu adalah sesuatu yang tidak dia sengaja. Cincin itu ia lemparkan tepat ke belakang dari para murid sekte Moje. Cincin itu terbang dan mengkilat di udara, lalu jatuh di titik blind spot dari formasi pengawas. Tentu ini adalah kejadian yang cukup mencolok bagi para petinggi seperti Kedua Supreme. Tapi hebatnya Sofwan telah melakukan ini senatural mungkin sehingga tidak mengundang kecurigaan dari Kedua Supreme. Meski mereka berdua pun melihat bahwa cincin Sofwan itu telah terlepas dari tangannya, tapi karena Sofwan bahkan tidak terlalu memperdulikan cincin itu, Kedua Supreme pun kemudian mengabaikannya. Mereka kini justru tampak lebih fokus untuk melihat hasil dari pertarungan Sofwan dan Yelin. Akhirnya Sofwan pun jatuh ke tanah.
di dekat para murid dari Sekte Moche. Di sisi lain, Wen Tao kini tampak tidak percaya dan matanya bergetar. Ya dewa, bahkan dalam pertarungan jarak dekat ini saudara Zuo benar-benar dikalahkan. Tiansang pun tampak terkejut. Sepertinya akhir dari pertandingan ini akan ditentukan melalui kekuatan jiwa mereka. Tunggu, apa maksudmu pertarungan jiwa? Kata Wen Tao. Tiansang kemudian menjawab, Zofan adalah monster. Begitupun Yelin, dia juga adalah monster. Tapi keunggulan Zofan adalah dia telah memiliki kekuatan jiwa saat dia masih berada di ranah visi dewa. Dan dengan kekuatan itu, dia bisa mengimbangi ahli di ranah virtual. Meski Zofan awalnya tidak diuntungkan dalam segi kultivasi, tapi setidaknya dengan kekuatan jiwanya, mungkin dia bisa menang kali ini. Apalagi jiwa miliknya adalah jiwa naga surgawi. Mendengar itu, Wen Tao pun menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya sejak awal kunci kemenangan saudara Zuo adalah pada kekuatan fisiknya, karena dia adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Jika sejak awal dia bisa mendominasi pertempuran ini, maka dia bisa memiliki peluang untuk memenangkannya. Tapi saat dia kehilangan kesempatan dalam pertarungan jarak dekat, maka yang tersisa memang hanya pertarungan jiwa. Tapi bagi sosok monster seperti Yelin, aku tahu bahwa jiwanya pun pasti bukanlah jiwa biasa. Mendengar itu, Tiansang pun tersadar dan wajahnya pun tampak terkejut. Dia kini menjadi khawatir. Tidak hanya Sekte Dewa Pedang, tapi sekte yang lain seperti Sekte Moyan dan Sekte Jiwa Iblis pun memikirkan hal yang sama. Sedangkan di sisi lain, Cucu kini masih tampak berdiri, menatap Zofan dengan mata yang dipenuhi dengan rasa khawatir. Dia pun kini bergumam, pantas saja Zofan terlihat bimbang. Meski dia telah mengerahkan kemampuan fisiknya dalam jarak dekat, ternyata kemampuan fisik Yelin masih jauh lebih unggul daripada dirinya. Seolah sekarang dia tidak memiliki harapan untuk bisa menang. Tapi, kenapa Zofan tetap maju meski dia tidak memiliki harapan untuk menang? Ada sesuatu yang sedang Zofan sembunyikan. Mata Cucu hanya tertuju pada Zofan kali ini. Setelah itu, Daner kemudian memecahkan lamunan Cucu dan dia berkata, Kak Qinchan, bukankah Zofan masih memiliki jiwa naga surgawi? Dengan kekuatan jiwa naganya, bukankah hasil pertarungan ini masih belum bisa diputuskan? Tapi Cucu menggelengkan kepalanya. Jika dengan jiwa naga surgawi dia bisa menang, pasti Zofan sejak awal telah menggunakannya tanpa harus bertarung sampai putus asa seperti sekarang. Dia tahu bahwa jiwa Yelin pasti sama kuatnya dengan jiwa naga surgawi miliknya, atau bahkan jauh lebih kuat daripada jiwa naga surgawi miliknya. Karena itu Zofan lebih memilih untuk pertarungan jarak dekat. Aku tidak menyangka bahwa sang iblis akan kalah dalam pertarungan jarak dekat, kata Xuan Shaoyu sambil tertawa. Tapi tidak ada satupun yang menganggap Xuan Shaoyu. Para gadis kini menatap Cucu, dan Cucu kini tampak serius dan kembali bergumam, kamu tidak pernah kehabisan akal sebelumnya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Cucu seolah sedang berbicara pada Zofan kali ini, dan itu membuat Xuan Shaoyu menjadi semakin geram. Hatinya pun sampai terasa panas. Sedangkan di sisi lain, kedua Supreme memperhatikan semua ini dan akhirnya mereka menggelengkan kepala. Meski aku belum tahu jiwa milik Yelin, tapi aku tahu jiwa dari Zofan. Hanya saja setelah melihat pertandingan ini, aku bahkan tidak ingin mereka sampai bertarung dan menggunakan kekuatan jiwa mereka. Kalau tidak, maka pertarungan itu akan sangat beresiko. Apalagi Zofan belum tahu kekuatan jiwa milik Yelin. Jika salah satu dari mereka sampai mati, maka itu akan sangat merugikan benua ini, kata Black Supreme.
White Supreme pun mengangguk dan kemudian dia berkata, "Kamu memang benar. Tapi pertarungan jarak dekat ini telah mencapai jalan buntu. Bahkan dalam pertarungan jiwa pun belum tentu akan bisa merubah hasilnya. Sepertinya pertarungan ini sudah berakhir. Kemenangan dan kekalahan sudah bisa ditentukan. Maka kita tidak perlu melanjutkan pertandingan ini. Zovan telah kalah." Kamu memang benar. Tapi jika Zovan tidak mau mengakui kekalahannya, maka ini akan cukup sulit. Pertandingan ini mungkin harus berjalan sampai waktu habis, kata Black Supreme. Meski sesungguhnya aku berharap dia akan menyerah sekarang. Di sisi lain, di dalam lembah kecil yang gelap, dan King Seng telah keluar dari cincin guntur milik Zovan. Dia kini tampak bersembunyi di dalam hutan tanpa disadari oleh orang lain. Dia kini masih belum pergi ke tambang batu roh suci. Dia sengaja ingin melihat pertandingan dari Zovan terlebih dahulu. Setelah itu, Dan King Sen tampak menyeringai dan dia berkata, "Anak ini sungguh berani. Bahkan dia melakukan pertandingan putus asa ini hanya sebagai pengalihan. Sekarang, apa dia akan bersiap untuk perang jiwa? Aku sungguh ingin melihat apa yang akan dia lakukan sekarang. Seperti apa jiwa dari sang naga yang telah dikembangkannya kali ini. Apakah jiwa naganya bisa membalikkan dunia?" Zovan, jangan biarkan orang tua ini kecewa. Sekarang Zovan perlahan bangkit berdiri dengan tubuh yang agak gemetaran, tapi matanya tampak tegas. Melihat hal ini, Yelin kemudian berkata, "Zovan, sebagai seorang kultivator pemurnian tubuh, keunggulanmu telah kuhancurkan. Sekarang aku bisa mengatakan bahwa murid Kilin yang perkasa telah kalah dari murid leluhur Burning Dragon. Cepat akui kekalahanmu, dan dengan begitu aku akan menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Aku akan menjadi bosnya dan kamu akan mengikutiku, lalu kamu akan memanggilku kakak. Setelah itu kita akan pergi ke alam kudus bersama-sama di masa depan. Lagi pula, di dunia bawah ini, hanya kita berdua penerus dari binatang suci dan memiliki tubuh setengah manusia dan setengah binatang. Karena itu tidak ada yang layak selain kita. Segeralah putuskan dan ikuti aku." Zovan kini tampak memandang Yelin dengan tatapan jijik, lalu kemudian dia berkata, "Pemenang adalah raja dari yang kalah, dan yang kalah harus tunduk pada pemenang. Itulah hukum rimba. Sebagai sesama binatang buas, kita akan menyelesaikan ini sampai akhir. Atau kita hanya akan terjerat oleh kekalahan di masa ini. Karena itu kau tidak bisa memintaku untuk menyerah di tengah jalan. Kamu seharusnya tahu tentang aturan ini jauh lebih baik daripada siapapun. Kita berdua adalah penerus dari binatang suci dan kita mendapatkan kekuatan dari mereka. Maka secara alami, kita juga mewarisi sifat dari mereka. Maka tidak mungkin aku akan menyerah dengan begitu mudah. Selain itu, aku juga sudah terbiasa menjadi bos. Jadi jika kamu memanggilku sebagai adik, maka itu adalah sebuah penghinaan untukku. Yelin, kamu memang menang dalam pertarungan jarak dekat. Tapi kamu seharusnya tidak boleh lupa bahwa aku masih memiliki wujud jiwa. Kita akan masuk ke ronde kedua, pertarungan jiwa. Dan kali ini, kemenangan akan menjadi milikku," kata Zovan yang kemudian mengakhiri cerita hari ini. Pertandingan dari Zovan dan Yelin memang harus dibagi menjadi beberapa part ya lur. Lantaran kalau misalnya dipaksa lanjut, waktu untuk nulis naskahnya itu nggak akan cukup. Hasilnya nanti jelas pasti akan nanggung dan kepotong di tengah-tengah. Jadi better kalau misalnya Ane cut di bagian peralihan seperti ini. Menurut Ane better seperti ini. Ya kalau masih ada yang tanya kenapa durasinya kadang nggak bisa sampai 1 jam, atau kenapa nggak bisa 2 jam malah, alasannya sederhana banget. Karena waktu untuk nulis naskah itu nggak terkejar.
Bukan karena Ane nggak mau ya. Kecuali kalau Ane seminggu up itu cuma 1 kali ya bisa sih 2 jam terpenuhi itu bisa. Karena nulis naskahnya itu lama, nggak cukup 1 hari, 2 hari. Dan begitu aja untuk hari ini, terima kasih. See you di next video. Nanti coba Ane usahakan untuk hari Selasa ngasih bonusan. Bye.